Annyeong, shalom teman-teman, kembali bersama dengan saya Prasnat Vintia Manulang dengan NPM 185101131. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis dengan tujuan untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Menurut teman-teman apa ya pasar bisnis itu? Jika ingin tahu, saksikan video saya sampai habis ya. Shalom. Bisnis atau bisnis market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa dengan tujuan untuk memproduksi produk atau dengan tujuan dijualnya kembali atau disewa kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Teman-teman juga harus tahu loh, di dalam pasar bisnis itu mempunyai industri utama, di antaranya pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, manufaktur, komunikasi, transportasi, utilitas publik, keuangan, asuransi, dan jasa. Bisnis mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya pembelian yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok-pemasok lainnya yang erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Panggilan penjualan berganda. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan intensitas. Yang kedelapan, permintaan berfluktualisasi. Dan permintaan yang terkonsentrasi secara geografis. Dan ke-10, permintaan langsung. Dalam situasi bisnis, pembeli bisnis harus memutuskan beberapa hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian. Di antaranya, kompleks masalah yang harus dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, terlibat, dan waktu yang ditentukan. Di dalam situasi pembelian terdapat 3 jenis. Di antaranya, 1. Pembelian kembali langsung, kedua, pembelian kembali modifikasi, dan ketiga, tugas baru. Pembelian kembali tugas langsung. Dalam pembelian kembali tugas langsung, departemen pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah serta secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Pembelian kembali modifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, atau persyaratan lain. Ketiga, tugas baru. Pembeli membeli produk untuk pertama kalinya. Semakin besar risikonya, semakin besar jumlah peserta, dan semakin besar pengumpulan informasi, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Di sini saya juga akan menjelaskan pembelian dan penjualan sistem. Banyaknya pembeli bisnis lebih suka membeli solusi total dari suatu masalah, dari suatu penyelesaian disebut pembelian sistem. Praktik ini awalnya dimulai dari pembelian senjata dan sistem komunikasi utama oleh pemerintah. Yang kedua, penjualan sistem merupakan strategi dari permasalahan industri. Kunci dari sistem dalam mengajukan persamaan untuk membangun proyek industri skala besar. Saya akan menjelaskan tentang peserta proses pembelian. 1. Pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Di antaranya, 1. Pencetus atau inisiator. Pencetus atau inisiator adalah pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta pembelian sesuatu. Kedua, pengguna atau user. Pengguna atau user adalah mereka yang akan menggunakan produk, barang, dan jasa. Ketiga, pihak yang mempengaruhi. Pihak yang mempengaruhi adalah orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan. Pemberi persetujuan adalah orang yang mengotorisasi tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Keenam, pembeli. Pembeli adalah orang yang mempunyai otoritas penuh untuk memilih, pemasok, dan pengatur syarat pembelian. Penjaga gerbang adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjualan atau informasi agar tidak terjangkau oleh anggota pembelian. Saya akan menjelaskan yang kedua tentang pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitasnya yang berbeda dan kadang-kadang kriteria keputusan sangatlah berbeda. Ketiga, penentuan target pusat pembelian.
Pasar bisnis tidak selalu tahu persis dinamika kelompok yang terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan. Meskipun informasi apapun yang didapat dari proses faktor kepribadian atau antar pribadi yang bermanfaat. Menganalisis pasar bisnis terdapat proses pembelian atau penggandaan. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi dalam ekonomi, teknik, jasa, dan sosial yang ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Proses pembelian atau penggandaan diantaranya adalah 1. Persepsi Departemen Pembelian. Di masa lalu, Departemen Pembelian menduduki posisi terendah dari hierarki manajemen meskipun mengelola lebih dari setengah biaya perusahaan. Kedua, organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Beberapa perusahaan mulai melakukan perusahaan pembelian. Kantor pusat mengidentifikasi bahan yang dibeli oleh beberapa divisi dan membeli semua secara terpusat untuk mendapatkan pembeli yang baik. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dalam proses pembelian. Di antaranya 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berkat kuantitasnya. Ketiga, pencarian pemasok. Pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontrak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pemeran dagang, dan internet. Adalah memastikan dirinya dipertimbangkan ketika pelanggan sedang berada atau mungkin berada di pasar dan mencari pemasok. Mengidentifikasi petunjuk yang baik dan mengubahnya menjadi penjualan mengharuskan seluruh organisasi pemasaran dan penjualan bekerja dengan pendekatan yang terkoordinasi dan memanfaatkan banyak saluran dalam menjalankan pekerjaan sebagai penasihat terpercaya bagi pelanggan prospektif. Pemasok yang tidak mempunyai kapasitas produksi yang diperlukan atau mempunyai reputasi yang buruk akan ditolak. Mereka yang lolos kualifikasi mungkin dikunjungi oleh agen pembeli yang akan memeriksa fasilitas manufaktur pemasok dan menemui personel mereka. Setelah mengevaluasi setiap perusahaan, pembeli akan memiliki sebuah daftar pendek yang memuat pemasok berkualifikasi. Banyaknya pembeli profesional menuntut pemasok agar mengubah pemasaran mereka untuk memperbesar kemungkinan mereka dipilih. Kumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci di setiap pemasok tersebut. Setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Pasar bisnis harus ahli dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal. Proposal tertulis harus berupa dokumen pemasaran yang menjelaskan nilai dan manfaat untuk pelanggan. Presentasi lisan yang dilakukan harus membangkitkan kepercayaan serta memposisikan kapasitas dari sumber daya perusahaan sehingga lebih menonjol dari pesaing. 5. Pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang lebih menjadi prioritas. Untuk menentukan peringkat dan mengidentifikasi pemasok yang paling menarik, pusat pembelian sering menggunakan metode evaluasi pemasok. Harga. Pusat pembelian mungkin berusaha bernegosiasi dengan pemasok yang dipilih untuk mendapatkan harga dan syarat yang lebih baik untuk memutuskan pilihan terakhir. Terlepas adanya gerakan menuju pencarian sumber, kemitraan, dan partisipasi strategis dalam tim-tim lintas fungsi, pembeli masih menghabiskan waktunya untuk melakukan tawar-menawar harga dengan pemasok. Jumlah pembeli yang berorientasi pada harga di setiap negara beragam, tergantung pada referensi pelanggan yang mendapatkan konfigurasi layanan yang beragam dan karakteristik organisasi pelanggannya. Penjualan solusi juga bisa meringankan tekanan harga dan mempunyai berbagai bentuk. Di antaranya 1. Solusi untuk meningkatkan pendapatan pelanggan. 2. Solusi untuk menurunkan resiko pelanggan. 3. Solusi untuk menurunkan biaya pelanggan. 6. Spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian,
jaminan, dan seterusnya. Tinjauan kerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok secara berkala dengan menggunakan satu metode dari ketiga metode. Teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang erat ini sebagian besar didorong oleh manajemen Partai Pasoka, kelestarian pemasok sejak awal, dan aliansi pelaksanaan. Lanjutkan pembahasan tentang pasar lembaga dan pemerintah. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, pemerintah, rumah perawatan, penjara, dan lembaga yang menyediakan barang dan jasa bagi orang yang berada dalam penanganan mereka. Pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung mengharuskan dilakukannya banyak pekerjaan administrasi dan vendor mereka dan lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan domestik. Pemasok harus siap menyesuaikan penawaran mereka dengan keterbukaan dari prosedur khusus yang telah ditentukan di pasar lembaga dan pemerintah. Shalom, demikian video dari saya, Adventia Manulang dengan NPM 185100131 mengenai menganalisis pasar bisnis. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih.